Iya, selamat pagi, selamat sore, selamat petang, selamat malam, dan semoga kita semua boleh bergembira, berjumpa, bersenang, dan juga boleh mengungkapkan cerita-ceritanya lewat sharing. Nah, bagaimana kabar Anda semua di tempat Anda masing-masing? Semoga kita menjumpai Anda dalam keadaan sehat. Iya. Nah, ini dia Gema Soferdia. Anjang atau kesempatan atau sarana untuk saling berkomunikasi, untuk saling menyampaikan berita, untuk menyampaikan sharing, atau ada yang mau ditanyakan dan sebagainya. Inilah sarana komunikasi kita di dalam Gema Soferdia. Nah, para sama saudara, para kontraktor, Bapak Ibu Soferdia baik muda maupun yang tua, kita mencoba menyimak setiap kali kita berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan teman, dengan rekan, dengan siapapun. Bukankah sering pertemuan itu hanya sebatas memandang dengan mata dan sekilas? Akibatnya apa? Kita hanya mengenal sesama secara lahiriah. Nah, kita mengadakan pertemuan, perjumpaan. Ada sesuatu yang kita bahas. Ada sesuatu yang kita informasikan. Memang mata menolong untuk memandang. Namun kalau hanya memakai mata, pandangan kita kurang lengkap. Ada yang kurang. Nah, untuk dapat mengenal sesama, kita perlu melihat pula dengan hati. Dengan hati. Melihat dengan hati akan menolong kita memahami secara sesama orang lain, teman, secara lebih luas lagi, lebih mendalam lagi. Hati memang mempunyai mata sempurna, mata hati ya. Hati mempunyai mata sempurna tanpa batas. Pandangannya menjangkau jiwa yang paling dalam juga. Nah, melalui pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, dan masyarakat, melalui pertemuan-pertemuan, orang perlu dibimbing untuk menyadari kekuatan dan kekayaan hati. Dengan hati kita bisa melihat banyak hal. Dengan hati kita bisa memahami orang lain. Kalau kita hanya melihat dengan mata, terbatas. Artinya hanya sekilas. Kita tidak dapat memahami lebih jauh lagi. Kita hanya melihat secara fisik. Tetapi apa yang jauh lebih dalam, kalau kita tidak memandangnya dengan hati, penglihatan kita dangkal. Nah, dalam zaman yang diwarnai oleh rasionalitas, efektivitas, dan sukses manusia, perlu mengolah rasa dan kepekaan jiwa. Dan tentu saja semua ini didasari oleh efektivitas yang ada dalam hati. Sudah waktunya orang perlu melihat sesamanya bukan hanya dengan mata kepala, tetapi lebih-lebih dengan mata hati. Dengan demikian kita dapat membina komunikasi dari hati ke hati. Semoga juga dalam komunitas kita, dalam paguyuban kita,
di kelompok kita masing-masing, kita berusaha untuk mengenal lebih jauh sesama kita, teman kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, bukan hanya dengan mata kepala, tetapi juga dengan mata hati. Iya, hati mengungkapkan banyak hal. Dan banyak hal yang kita katakan tergantung dari posisi hati kita. Kita kerap kali mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak menyenangkan. Barangkali karena hati kita, hati kita tidak baik. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan bermuara dari hati. Jadi dari hati yang baik akan keluar perbendaharaan kata-kata yang baik yang dilanjutkan dengan perbuatan yang baik. Kalau hati kita jahat, hati kita busuk, yang keluar dari mulut kita kadang-kadang kata busuk, dan akhirnya dilanjutkan dengan perbuatan busuk. Karena itu marilah kita dengan mata hati memandang orang lain dengan hati yang baik. Iya, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jadi mata hati memampukan kita untuk melihat segala sesuatu dengan luar biasa. Nah, mari kita akan mendengarkan sebuah lagu, permintaan dari siapa ini? Hari ini lagu yang pertama Mbak Rita Soferdia Batu, Tuhan yang Besar. Ya, tentu lagu ini dari Sari Simorangkir ya. Lagu yang indah. Nah, ini dia. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia.
dia sebuah lagu yang baru kita lewati. Terima kasih. Nah, iya, masih melanjutkan dengan memandang dengan hati. Berkaitan dengan berpikir. Kita bisa berpikir negatif, juga kita bisa berpikir positif. Nah, orang yang selalu berpikir negatif, hidupnya penuh goncangan. Atau kalau boleh dikatakan akan merana. Dia mengatakan gelas minuman itu setengah kosong, bukan setengah penuh. Setengah kosong. Dia selalu memperkirakan yang jelek dan akhirnya memperoleh yang terburuk dalam hidupnya. Sikap mereka mengingatkan kita akan kisah seorang pendaki gunung, pendaki pemula tentunya, dan penunjuk jalan berpengalaman. Mereka sedang berjalan mendaki puncak gunung yang diselimuti salju. Nah, bagaimana ceritanya? Pagi-pagi sekali, pendaki itu terjaga dari tidurnya karena mendengar suara gemertak yang menakutkan. Ia menyangka hari kiamat telah tiba. Wah, terlalu jauh ya. Yang kamu dengar itu hanya suara gemertak es akibat terkena sinar matahari, ucap penunjuk jalan yang berpengalaman itu. Itu bukan pertanda datangnya hari kiamat, tapi pertanda mulainya hari baru. Sederhana kan ceritanya? Nah, jika kita ingin meraih yang terbaik dengan memanfaatkan semua potensi kita dan menikmati perjalanan hidup kita ini, kita harus senantiasa berpikir positif tentunya. Berpikir positif. Akan bersikap optimis dan panjang umur. Mereka yang berpikir negatif bakal cemas dan pendek hidupnya. Tentu kita semua ingin umur panjang, bukan? Tentu kita semua ingin sehat. Nah, kalau kita berpikir positif, segalanya akan menunjukkan hal-hal yang positif. Tapi kalau sudah kita berpikir negatif, jadi apa yang baik pun akan kita lihat tidak baik. Karena sudah mempunyai pikiran pandangan yang negatif, entah itu terhadap orang, terhadap sesuatu. Karena itu mari kita membangun pola pikir melihat segala sesuatu secara positif. Ya, memang benar. Kalau kita berpikir negatif tentang orang lain, apapun yang baik dibuat orang lain, selalu kita lihat negatif. Tetapi, bila kita berpikir positif, hal yang tidak baik pun bisa kita lihat secara positif, dan itu membuat orang berubah. Pikiran negatif tidak akan pernah mengubah seseorang. Tetapi pikiran positif yang berulang kita lakukan membuat orang menjadi bertumbuh, berkembang, dan tentunya berubah. Nah, semoga kita belajar
dalam kehidupan ini, dalam hidup bersama, dalam komunitas. Tidak gampang memang. Terlalu mudah kita melihat seseorang kekurangannya. Karena kita berpikir secara negatif terhadap orang. Coba saja kalau setiap orang berpikir positif, maka suatu komunitas, suatu paguyuban akan menjadi menyenangkan. Nah, bagaimana para saudara, Soferdia muda, mulai semangat ya, mulai berpikir positif tentang siapapun, dan belajar rendah hati, menerima apa yang orang lain katakan, tetapi berusaha untuk melihatnya secara positif. Kita jangan terjebak melihat seseorang selalu negatif. Tentu di balik negatif ada sesuatu yang positif juga yang dimiliki oleh orang-orang. Dan semakin kita melihat seseorang secara positif, semakin kita mampu mengungkapkan yang baik. Nah, tidak gampang memang, tetapi kita bisa. Ya, kita bisa. Nah, itu dia. Dan tentu sekarang kita ingin mendengarkan sebuah lagu request dari Ibu Eli Tumbuka dari Soferdia Juanda, One Moment in Time. Ya, mari kita dengarkan. Semoga semua terhibur dengan kiriman lagu ini. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game to taste the sweet. I faced the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. I've lived to be the very best, and I want it all. No time for less. I've laid my plans, now laid a chance here in my hands. Give me one moment in time
memang lagunya bagus ya. Terima kasih Bu Eli Tombokan untuk kiriman lagunya. Iya, kita coba kita dengarkan sharing misionaris kita yang bekerja di mana ini, di Kongo ya. Kita coba dengarkan bagaimana pengalaman mereka. Itu mereka ini memang yang datang ke Kongo setelah kami ya. Mereka mengungkapkan pada mulanya memang ada rasa takut, ya saya juga takut karena kita mempunyai bayangan, mempunyai pikiran serba negatif tentang Afrika. Tapi begitu kita sampai, ternyata di luar dugaan. Dan akhirnya menyenangkan. Tapi memang awalnya memang menakutkan. Ya, ini beberapa seri. Ya memang gambaran media, baik televisi maupun media massa waktu itu tuh selalu menggambarkan Kongo sebagai negara konflik. E aí, ya retorno de agenda a ver, llegó a tu santísima familia, esto, que Jesucristo viene bendito. Perang saudara Iya. Senjala. Sehingga satu kewajiban untuk misionaris baru macam kami yang baru datang, kemarin 9 bulan kursus bahasa Prancis, lalu sekarang sementara kursus bahasa Kikongo untuk nantinya bekerja di paroki. Kursusnya selama 3 bulan, kemudian nanti sekitar bulan September baru kami dapat penempatan untuk tugas di paroki. Seperti itu, Tuan. Jadi ini hari-hari ini kamu mengisi kesempatan kursus bahasa. Lalu pertanyaan saya, waktu Tuan muda saya lihat di video misionaris bercerita itu lancar sekali dengan anak-anak itu, seru sekali, itu pakai bahasa apa ya? Iya. Bahasa Prancis. Tuan. Oh, bahasa Prancis. Jadi mereka mengerti bahasa Prancis. Bahasa Perancis. Iya, bahasa Prancis sebagai bahasa resmi mereka ngomong setiap hari, tapi bahasa sehari-hari lebih banyak mereka campur juga dengan bahasa Kikongo. Oh benar ya, sehingga Ekaristi kalau akan lebih kena kalau kita pakai bahasa mereka ya, benar. Ya, Sekarang saya beralih khusus ke senior nih, ke Bruder nih. Bruder, saya pernah juga bermisi ya, saya bayangkan 22 tahun Bruder ada di situ. Apa kira-kira yang paling mengesankan untuk pengalaman misi itu, Bruder? Kalau ini kesempatan berbagi untuk imam-imam muda atau siapapun yang ditugaskan di tempat misi. Oke, benar-benar. Jadi untuk saya pertama sekali dikirim ke Kongo, waktu saya tidak mengerti banget mengapa harus ke Kongo waktu itu. Tapi setelah tiba di Kongo dan mulai bekerja, saya lihat orang-orang Kongo ini orang-orang human sekali, seperti paling kurang orang seperti kayaknya orang-orang di Indonesia juga, sehingga bisa tarik buat saya betah. Dalam tugas-tugas saya juga seperti orang-orang, kita bisa berdialog dengan mereka, bisa saling memahami, bisa itu membuat saya merasa betah. Dan membuat saya juga dalam tugas-tugas misioner saya di Kongo sepanjang 20 tahun. Jadi itulah saya menemukan kegembiraan. Pertama saya berjumpa orang-orang Kongo, di orang-orang yang tidak terlalu jahat dalam arti itu. Mereka orang-orang umumnya orang baik di Kongo, sehingga kita saling menerima, saling berdialog dan bisa membantu karya misi, sehingga itu yang membuat saya masih bertahan sampai 20 tahun. Terima kasih. Pertanyaan kedua, kan situasi politik Kongo kan cukup panas. Kalau kita baca ya, Kongo itu tidak stabil secara politik. Kadang-kadang ada suhu tertentu, panas itu bagaimana 22 tahun perjalanan misi Bruder itu pasti ada ketegangan tertentu. Ya, benar sekali bahwa Kongo ini sepanjang sejarah ini penuh dengan perang sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan kemerdekaan terus perang berlanjut. Hanya bahwa
kami kebetulan saja berkarya di 3 diocese yang notabene jauh dari daerah Pertikaian, daerah timur. Sudah lumayannya perang terjadi di daerah timur agak jauh dari kami, sehingga kita hanya dapat impact yang negatif tapi tidak mengalami langsung. Tapi ada pengaruh yang secara tidak langsung juga mempengaruhi keadaan ini juga, macam situasi politik sangat mengganggu, harga barang naik, orang-orang tidak tinggal di tempat, semua mengungsi macam itu, sehingga itu saja mengganggu kita secara dalam. Tapi bahwa kami sendiri jauh dari pertikaian, sehingga kita masih berpengaruh. Lalu yang berikut, sebagai imam muda itu bagaimana pengalaman pertama? Kalian meminta ke Kongo atau bagaimana? Waktu dulu mulai pemilihan tempat misi itu, kalian berdua memilih atau memang ditugaskan? Kan biasanya di SBD ada pilihan tuh. Ya, benar Tuhan. Dari Pater Carlos tuh. Baik, terima kasih Tuhan. Saya cerita sedikit. Waktu 2019 sebelum mengikrarkan kaul kekal, seperti biasa kami membuat surat lamaran Petitio Missionis. Lalu sudah menjadi kebiasaan kalau kami memilih 3 negara. Jadi diberikan brosur tempat-tempat kerja SWD di berbagai negara, ada sekitar 46 negara. Lalu kami diminta untuk memilih 3 berdasarkan alasan. Waktu itu pilihan pertama saya adalah SWD Irlandia. Lalu kedua adalah Brasil Sentral. Yang ketiga adalah Brasil Utara. Kemudian kami masukkan surat lamaran. Lalu kami waktu itu dalam masa probasi, kami mengadakan live-in di Mangulewa. Ketika mengadakan live-in, hari ketiga, kemudian Pater Rektor menelpon saya dan beliau menceritakan situasi di seminari. Lalu dia bilang kalau situasi sekarang seminari membutuhkan seorang imam untuk menjadi profesor, menjadi dosen di Ledero, sehingga mereka sudah meminta Pater Sylvester Ule untuk kembali ke Momere, kembali ke SWD ND. Nah, kemudian dia tanya saya, kau sudah pilih negara apa saja? Kemudian saya ceritakan negara-negara yang saya pilih seperti tadi. Kemudian dia bilang, ya atas nama seminar ini kami minta apakah Carlos mau ke Kongo untuk menggantikan Pater Sylvester Ule, karena SWD Kongo awalnya tidak mau untuk Pater Sil pulang, tapi kemudian karena desakan kebutuhan SWDND, makanya mereka mengiyakan, tapi dengan syarat harus ada yang ganti. Akhirnya kemudian dia minta saya apakah Carlos mau ke Kongo. Jadi waktu itu intensi, memang ya, kalau ngomong soal intensi, waktu itu saya intensi pilih ke Irlandia karena saya mau ke Liverpool. Satu intensi yang karena saya suka Liverpool dan ya itu hal yang saya pikir intensi awal saya waktu itu, sehingga ketika diminta untuk ke Kongo, saya tidak punya alasan juga untuk tolak. Saya dengan serta-merta dengan langsung saya jawab, oke baik Tuhan, saya mau ke Kongo. Waktu itu Pater Franciam Finesvede yang menelpon saya, beliau sebagai rektor. Kemudian dia bilang, ya terima kasih banyak untuk kesediaan, nanti pulang singgah di provinsial, pulang dari Mangulewa itu singgah di Ende, lalu ambil kembali surat Petitio Missionis itu dan rubah pilihan. Akhirnya saya rubah yang tadinya Irlandia dengan saya ganti ke Republik Demokratik Kongo. Tanpa tahu situasi di Kongo seperti apa, bahasa yang mereka gunakan seperti apa yang akan saya alami di sini tuh masih kosong sama sekali, karena saya diminta waktu itu untuk menggantikan Pater Sylvester Ule di sini. Jadi ya itulah akhirnya, tapi dengan yakin bahwa saya yakin bahwa dia menelpon saya, waktu itu dia punya 15 kemungkinan kesempatan untuk menelpon konfrater lain, tapi dia memilih untuk menelpon saya. Dan sampai saat ini juga saya tidak tanya kenapa waktu itu dia memilih untuk menelpon saya. Bahkan sampai detik ini saya tidak pernah tanya kenapa alasan Pater Franciam telepon saya waktu itu. Ya akhirnya saya menerima dan mulai belajar pelan-pelan, akhirnya tahu ternyata Kongo menggunakan bahasa Prancis. Dengan demikian saya harus belajar dari nol, dari awal lagi. Dan itu satu hal pengalaman yang menarik yang buat saya akhirnya bisa sampai di sini. Terima kasih. Sekarang kita ke Pater Marcel, bagaimana? Saya Pater Marek Marcelinus SWD.
seorang misionaris Serikat Sabda Allah yang sedang berkarya dan bertugas di negara Republik Demokratik Kongo. Baik Tuan, kalau saya, memang saya juga sudah lupa kenapa saya pilih Kongo waktu itu. Tetapi yang saya tahu itu kan, saya waktu masukkan lamaran itu, saya diminta untuk ke Provinsi Jawa. Karena itu pilihan nomor pertama itu Indonesia Jawa. Lalu yang kedua itu saya sertakan dengan negara Kongo, yang ketiga itu Brasil. Lalu menjelang kalau kekal, si Duli SME saya bilang, engkau di Kongo lah. Kayaknya, ayo, kan bagaimana sudah dia sudah di Kongo. Oh jadi Dan Kongo saya pribadi, Kongo itu alternatif kedua ya waktu pilihan ini. Kongo saya punya untuk berkarya di luar Indonesia karena waktu itu Pater Maksi minta saya untuk ke Indonesia Jawa, sehingga soal batin, soal persiapan, saya sudah tahu bahwa saya akan ke Jawa karena diminta langsung waktu itu. Tetapi tiba-tiba si Duli SME saya bahwa mampu dapat di Kongo, ya sudah, saya terima saja di Kongo tanpa membaca banyak situasi di Kongo, sehingga soal-soal ketakutan itu tidak ada. Soal gambaran tentang Kongo sebelumnya itu nyaris tidak ada, karena saya tidak pernah baca informasi tentang Kongo. Lalu soal kenapa bagaimana tiba di Kongo, tentang saya pribadi, saya senang sekali karena bisa pergi ke tempat jauh, bisa berada di negara orang. Saya ingat dulu kata-kata senior saya di ini, dia bilang, kalau kerja di Indonesia itu suatu kepastian, tapi kalau kerja di luar negeri adalah suatu rahmat, suatu kesempatan yang tidak mungkin datang dua kali. Sehingga untuk saya pribadi, saya merasa bangga, bahagia dengan penempatan di Kongo ini. Tahun-tahun awal ini, saya menikmati sekali kerja di sini, belajar bahasa dengan, ya meskipun bahasa Prancis itu lumayan sulit untuk kontes kita orang Indonesia, termasuk saya khusus saya, tetap membiasakan diri bergaul dengan kondisi dengan orang-orang tua. Saya kira saya pelan-pelan bisa mengerti, bisa tangkap 1-2 kata untuk bicara dengan mereka. Dan saya menikmati berada bersama mereka, ya paling tidak dengan bergaul bersama mereka, cerita dengan mereka. Menarik sekali cerita kalian ya. Sekarang kita kembali ke orang tua, kita kembali ke Bruder, kembali ke laptop. Bruder, itu di salah satu video saya nonton ada anak-anak membawa ulat. Lalu dijelaskan bahwa itu makanan terlezat. Itu ulat apa sebenarnya? Ada mereka itu coba Bruder jelaskan. Yang hitam itu kan? Warna hitam itu? Iya. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia apa, tapi di Kongo mereka sebut seni. Itu di Indonesia juga ada atau tidak ada? Nah, seperti yang ada, tapi ini tempat hidupnya itu berbeda. Sekarang ini hidupnya di atas di pohon, di daun-daun, dia jadi makan itu daun-daun. Kalau Indonesia lebih banyak mungkin ditemukan di tempat kayu yang laku atau di dalam bambu seperti itu. Tapi yang di Kongo hidupnya di itu seperti saya lihat seperti ulat gatal. Saya waktu lihat video itu ini ulat apa ini? Bukan ya, agak beda Tuan model. Macam ulat-ulat pohon tuh yang warna ya. Beda rasa juga dengan kalau sini itu dia itu keras Tuan. Itu digoreng atau direbus atau dibakar ulat-ulat itu? Banyak orang itu bisa dijadikan makanan, jadi bisa direbus, digoreng atau dipanggang barangkali. Jadi terserah Pater, bisa dibuat dalam beberapa jenis makanan. Pantas Bruder kelihatan segar sekali Brudernya. Banyak proteinnya. Pater Max saya masih dulu suka sekali seni. Iya. Tapi saya kan melihat banyak ini gambaran Pater Cornel. Pater Cornelis. Iya. Jogo Puka. Dia pemusik, punya lagu banyak sekali dalam bahasa di Kongo, dalam bahasa Perancis. Musik ternyata ya. Iya, sekarang lagu banyak sekali Tuan. Lalu kan ada salah satu interview, saya tidak tahu apakah itu Pater Marcel yang interview kan dengan Pater Iya. Cornel.
dengan Pater Cornel itu kan saya suka kata-kata terakhirnya. Itu dia kan bilang begini, saya bilang, oh ya benar, ini misionaris sejati. Dia bilang, ya kita datang ke sini sebagai misionaris tidak untuk merubah mereka, juga tidak. Kita datang dan buat apa yang bisa kita buat, kita hadir karena spiritualitas kehadiran itu nilainya lebih tinggi daripada keinginan untuk merubah orang lain. Kata yang dalam itu. Ya. Tapi keluar dari pengalaman, perjuangan yang dialami di situ ya. Ya, Pasti ini juga menjadi pengalaman Bruder ya, 22 tahun itu. jadi saya pikir itu Pater punya opini itu benar tentang Pater Cornelis, dan dia betul sangat berkembang di Kongo dengan istilahnya bergelut di bagian musik. Ya, dia karang banyak lagu, diposting dan sebagainya. Jadi, mungkin sesekali kalau Pater ada kesempatan bincang-bincang Pater Cornelis, beri dukungan lagi untuk dia. Saya pikir itu satu pembelajaran yang luar biasa sekali untuk menumbuh kembangkan panggilan menjadi imam. Karena kita harus akui bahwa sampai saat ini itu grafik panggilan makin hari makin menurun. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya sekali lagi. Nanti saya bisa sambung lagi ya seri berikut ya. Terima kasih Pak Carlos, Terima kasih. Bruder. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, saya termasuk orang pertama yang diutus ke Kongo tahun 94 ya. Ya, seperti pengalaman-pengalaman adik-adik kita ini, jadi memang awalnya memang menakutkan karena cerita-cerita tentang perang dan sebagainya. Tapi setelah kita berada di tempat ya seperti cerita mereka, menyenangkan ada di tengah-tengah mereka. Ya, ya saya memang dapat tugas di beberapa tempat, jadi di 3 bahasa. Jadi tiap kali pindah belajar bahasa yang baru, tiap kali pindah keuskupan belajar bahasa yang baru, dan kebanyakan kita misionaris langsung diterjunkan di pedalaman. Baru menjelang akhir saya bertugas tetap di desa, di kampung, tapi di pusat SPD. Nah, pengalaman-pengalaman yang menarik bahwa seperti pengalaman-pengalaman adik-adik kita ini sungguh-sungguh ya berada di tengah-tengah mereka itu menyenangkan. Mereka orangnya baik-baik, lugu, sederhana, dan kita senang melayani mereka. Memang situasinya kalau dibandingkan dengan di negara kita ini mereka masih jauh terbelakang. Pendidikan kurang dan juga sarana prasarananya juga sangat minim. Dan parokinya sangat luas sekali. Bayangkan di tempat misi saya yang pertama, itu namanya daerah Idumbe yang sekarang sudah diambil alih. Itu luasnya, bukan main. Itu sepanjang hampir 300 sampai 500 kilometer. Jadi kalau mengunjungi mereka hanya dengan jalan kaki. Dan benuming saya yang kedua di DKC lebih luas lagi. Karena itu memang di tengah-tengah hutan belantara. Ya begitulah. Jadi pusat paroki selalu ada, ya semua ada di pusat paroki, sekolah, poliklinik, rumah sakit. Dan kita jauh dari penduduk. Jadi mereka kalau berobat, kalau bersekolah, sekolah namanya sekolah misi. Dan iya, situasi tentu sekarang sudah berubah. Ya, berapa tahun yang lalu ya, hampir 30 tahun yang lalu saya di sana selama 11 tahun. Dan banyak hal yang menarik, banyak hal yang menyenangkan. Dan sampai sekarang pun mereka selalu kontak saya, WA saya, telepon saya, dan menceritakan bagaimana sekarang di sana dan lain sebagainya.
Memang situasi perang, situasi perang itu tidak pernah berhenti ya. Pergolakan perjuangan, pergolakan suku, peperangan suku, merebut kekuasaan dan lain sebagainya. Itulah hidup sehari-hari. Tapi ya, bagaimanapun kita diutus membawa misi Yesus di tengah-tengah Kongo. Ya. Terima kasih para Romo, adik-adik yang baru tiba di Kongo. Begitulah kita lama-kelamaan, kita akhirnya juga senang, kita mencintai mereka, kita berkarya bersama mereka, mencangkul di ladang bersama mereka, lalu mencari seni seperti ulat-ulat tadi. Itu memang enak gitu. Enak itu digoreng dan mereka bisa mengumpulkan berkarung-karung kalau sudah namanya musim angin ribut. Jadi itu kita tinggal raup saja, kumpulkan seperti kita ngumpulkan apa ya, kumpulkan bisa dapat berkarung-karung. Dan itu memang harga mahal kalau dijual ke kota. Masalahnya prasarana untuk mengirim barang-barang ini ke kota sulit. Iya, di pedalaman ya, di pohon-pohon kayu itu yang besar-besar itu penuh dengan seni, ulat itu. Dan itu menjadi makanan yang bergizi untuk mereka. Ya, begitu para SWD, para sopir dia, cerita misionaris-misionaris kita yang bekerja di Kongo. Jadi saat ini tentu mereka senang, mereka bahagia, dan ya saya selalu teringat dengan pengalaman-pengalaman itu, dan akhirnya kalau kita lihat kembali memang sangat menyenangkan. Nah, ini dia request lagu kok ini Ibu Eva dan Putri ya. Berdua minta lagu ya Eva dan Putri. Tuhan selalu menolongku, Toro Vokal Team. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati.
baru saja mendengarkan lagu yang indah. Nah, sekarang ini kita masih melanjutkan satu lagu lagi, Esterina, request dari Ibu Ida Soferdia Paulus Juanda. Nah, ini dia, mari kita dengarkan. Aku Ya, lagu kiriman bersama ini ya. Oh, Ibu Ida. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, Soperdia, ini ada banyak yang berulang tahun ya. Ini dia kita bersama-sama ucapkan selamat hari ulang tahun bagi saudara-saudari yang merayakannya di bulan Juli. Ibu Maria Cornelia Soperdia Salib Suci ya. Halo Ibu, selamat ulang tahun ya. Ibu Katarina Setio Soperdia Pagesangan. Ibu Vincentia Andri. Oh, Ibu Vincentia Ratu Rosari Malang. Selamat ulang tahun Ibu. Ibu Rosa Maria Soperdia Roh Kudus. Ibu Maria Linda Indrawati Soperdia Ratu Rosaria, Ibu Linda. Lalu Bapak Alexander Bambang Soperdia Roh Kudus. Ibu Maria Vitaliana Soperdia Ratu Rosari. Dan Ibu Agus Soperdia Santo Paulus Juanda. Semoga panjang umur, sehat. Nah, ini dia kita bersama-sama menyanyikan Happy Birthday.
Alles Gute zum Geburtstag. Bon anniversaire. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute. Ya, untuk Anda semua selamat berulang tahun ya, dan tetap sehat-sehat senantiasa. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag Alles Gute zum Geburtstag. zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Iya, selamat ulang tahun dalam bahasa Jerman ya. Wah, luar biasa. Nah, lalu sekarang kita akan masih ada beberapa lagu ya, saya putarkan dulu juga sebagai pelengkap selamat hari ulang tahun untuk saudara-saudaraku bersepuluh ya, bersebelas. Happy birthday, bon anniversaire. Semoga panjang umur, hidup selalu sehat. Nah, ini kiriman lagu dari Eva. Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku,
Iya, lagu yang dinyanyikan oleh Regina, Bapa yang mengasihiku, sungguh luar biasa ya. Kita percaya kebaikan Tuhan selalu diberikan dengan sungguh luar biasa. Kita senantiasa menemukan kasih Tuhan di dalam hidup kita bersama, di dalam persekutuan, di dalam paguyuban. Ketika orang saling mengasihi, disitulah Tuhan sungguh-sungguh hadir. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menyayangi kita, Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, ini dia Westlife My Love, permintaan dari Stephen. Mari kita dengarkan. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love. I try to read, I go to work, I'm laughing with my friends, but I can't stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And oh my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love the most, where the fields are green, to see you once again, to hold you in my arms, to promise you my love, to tell you from the heart, you're all I'm thinking of. Reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find a place I love the most, where the fields are green, to see you once again, my love.
Terima kasih untuk lagu-lagu dan kita sudah 1,5 jam dalam Gema Soferdia. Terima kasih kepada Anda semua yang telah bergabung dalam Gema Soferdia. Terima kasih untuk Eva yang telah menyusun program. Dan terima kasih kepada semua yang ikut ambil bagian bersharing dalam melengkapi siaran Gema Soferdia kita ini. Nah, kita tentu mengakhiri perjumpaan kita. Kita telah mendengarkan lagu-lagu dan kita telah menyimak pengalaman-pengalaman para misionaris yang bekerja di Kongo, dan sampai jumpa nanti Selasa depan ya. Silakan Anda bisa mengirimkan rekaman-rekaman ceritanya, pengalamannya, lalu kirimkan ke studio ke nomor saya ya. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa yang kudus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan boleh berjumpa dalam Gema Soferdia pada malam hari ini, di mana kami bercerita, berbagi pengalaman, dan mengirimkan lagu untuk kita semua, lagu-lagu yang indah sebagai ungkapan pujian syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ini dia lagu penutup kita, Himne Santo Arnoldus Jansen. Semoga para pendengar semua, para Soferdia, bisa hafal lagu ini ya, yang menjadi himne kebanggaan kita, Santo Arnoldus. Oh Bapa Arnold Jansen, bentara kasih dan sabda Bapa, menyebarkan talentanya sampai di ujung dunia. Doa dan amal bakti berkenan pada Ilahi. Engkaulah terberkati, rahmat Bapa surgawi. Engkau pilihan Tuhan, lidah Bapa bawa embun cinta, menyegarkan yang layu lemah, sabda bagi kehidupan, bekal menuju surga di jalan yang kering kesan. Mohonlah pada Bapa agar kami selamat. Ya, selamat malam untuk kita semua. Sampai jumpa Selasa depan.
Ciao. Tuhan memberkati kita semua. Amin, 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 amin.